saya persilakan Mbak Narti mungkin ya untuk karya ilmiah, untuk workshop penulisan karya ilmiah. Silakan sesuai dengan Oke, yang baik, Prof. sudah dijadwalkan. Ya, oke, Prof. Baik, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kita beralih ke kegiatan workshop seperti yang sudah terlampir dalam undangan itu seperti rutinitas, seperti kegiatan-kegiatan sebelumnya masih melaporkan kemajuan penulisan artikel, juga menyajikan draft artikel kemajuan yang sudah disusun oleh teman-teman sekalian. Baik, mungkin tidak panjang lebar untuk bisa memaksimalkan waktu yang tersisa. Kita langsung saja ke kelompok satu, itu kelompok Pak Ian. Kami persilakan Pak Ian. Baik, Bu Narti, terima kasih banyak. Untuk kelompok kami nanti langsung disampaikan oleh Pak Galih terkait presentasi ini. Pak Galih, monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk menyampaikan ini saran dari Prof. Ali minggu lalu yang melalui WA itu kemarin sempat saya sampaikan di eh, revisi yang minggu lalu itu saya masukkan tabelnya itu lengkap dari hasil SPSS. Nah, di sini Prof. Ali menyarankan untuk memberikan masukan dari 4 tabel yang disajikan, tabel kedua dan ketiga tidak perlu digunakan. Jadi di sini saya hanya menggunakan tabel ini hasil lapangan ini dan tabel hasil uji T-test seperti itu. Karena di sini ini hasil lapangannya, kemudian di sini sudah bisa dilihat bahwa sig hitungnya 0,01 lebih kecil daripada alfa 0,05 seperti itu. Boleh-boleh saya sebut ya, sebut. Jadi Prof. Jangan menggunakan sig hitung lagi, itu Oh, sudah Ji. manual tuh, enggak, anu ya. Jadi gini, saya nyoba anu ya mengklarifikasi. Sekarang menggunakan komputer itu istilahnya itu the real probability that it is due to change, that the Ji. result is due to change. Probabilitas yang nyata bahwa hasilnya itu karena karena kebetulan itu hanya 0,01, ya 0,01 itu 1%. Jadi Ji. tidak lagi boleh menggunakan istilah nilai tabel, nilai hitung, itu tidak lagi relevan itu. Ji. Ya, jadi jangan sampai menggunakan itu lagi. Jadi sekali lagi significance yang dua til itu tadi yang sebentar, sebentar. Sebentar tadi yang tabel tadi. Ji. Nah, tabel yang ini siapapun ya, saya kira ini penting sekali. Ada SIG itu significance itu yang angka 0,01 itu sebetulnya adalah the real probability, probabilitas atau kemungkinan yang nyata bahwa hasilnya itu, perbedaannya itu karena kebetulan itu hanya 1%. Karena karena kemungkinan perbedaannya itu hanya karena kemungkinan perbedaan itu disebabkan oleh kesalahan sampel itu hanya 1%, maka peneliti yakin bahwa itu perbedaannya memang bermakna gitu mengatakannya itu. Ji. Jadi kalau kalau pada waktu belum ada komputer itu memang membandingkan nilai hitung dengan nilai tabel. Nah, itu tidak bisa diperoleh angka yang nyata, yang the real probability, angka nyata tingkat apa namanya kemungkinan itu karena kesalahan sampel itu tidak ada pada waktu menggunakan hitungan tanpa komputer. Jadi sekarang ini tidak lagi boleh menyebut istilah-istilah yang sifatnya itu dulu pakai manual, itu membingungkan. Ji. Ya, itu membingungkan. Jadi karena kalau kalau menggunakan
kalau menggunakan apa namanya perhitungan-perhitungan manual itu memang paparannya akan sangat beda. Jadi membandingkan antara T value yang ada di tabel itu adalah T value apa nilai nilai T hitungan berdasarkan rumusan. Tapi kemudian nilai tabelnya kan tidak disebut di sini. Jadi artinya memang tidak ini bagi siapapun ya karena pada dasarnya eh, paparan dalam kaitannya dengan publikasi ilmiah, publikasi hasil penelitian di jurnal itu ya sudah sangat sangat tergantung pada bagaimana itu dan itu memang lebih bagus ya karena kalau misalnya katakanlah pada waktu masih manual itu disebut significance levelnya itu 5%, nyatanya kalau kurang dari 5% itu berapa, itu enggak pernah diketahui. Tapi ini dengan komputer sudah diketahui, yaitu dalam hal ini adalah 0,0. Jadi kalau mau mengatakan seperti yang tadi saya sebut, bahwa ini dianggap signifikan, bedanya itu karena eh, apa real Probability. probability-nya itu lebih kecil daripada yang bisa ditoleransi. Yang bisa ditoleransi itu 5%. Yang nyata hasilnya adalah 1%. Jadi 1% itu maksimum yang bisa ditoleransi itu 5%. Ditoleransi itu artinya kan diterima. Apa yang diterima? Yaitu kemungkinan salah karena sampel. Kemungkinan salah karena sampel itu yang bisa diterima 5%. Jadi kalau kemungkinan salah secara nyata itu kurang dari 5%, itu kemudian menjadi lebih yakin lagi bahwa perbedaannya itu adalah bukan karena kesalahan sampel. Itu. Ji, Prof. Jadi tolong tolong yang lain juga nanti kalau suatu saat menggunakan apa komputer dalam menganalisis menggunakan uji T misalnya begitu ini dan untuk timnya Mas Gale tolong tuh diteruskan ya hal-hal Ji, seperti itu karena ini sekarang audiensnya itu bukan dosen pembimbing, audiensnya itu para reviewer di jurnal. Tradisi-tradisi di jurnal sudah sangat menggantungkan pada penggunaan hitungan statistik melalui komputer. Ji, Prof. Oke, Eh, Ji, berarti eh, saya ulangi lagi, Prof. Untuk real probability 1% lebih kecil dari eh, batas kesalahan atau toleransi yang dapat diterima yaitu 5%. Dan di sini seperti ini nanti saya perbaiki, Prof. Ini atau 5% dapat oke. dikatakan bahwa hasil itu real probability dan kata lain terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil tendangan dengan koordinasi statis dan hasil tendangan shooting dengan koordinasi dinamis. Ini Boleh saya salah lagi? Boleh saya salah oh, lagi? J, ini belum saya Boleh hapus ini. Nggak mau maaf, Prof. saya salah lagi. Itu 13 apa itu? 13,5 ribu itu apa itu? Ini anu rata-ratanya 13,5. Itu 13.000 atau tiga belas 13, puluh ribu? 13 begini, Bro. Nah, ini Oh saya ya, oke. karena hanya tadi langsung ngopi dari tabel Iya, SPSS. kalau pakai bahasa Indonesia itu pakai koma ya, J, pakai koma dan kemudian maksimum itu juga angka di belakang koma. J. Nah, itu yang pertama pertanyaan saya. Kedua, ini tidak perlu tidak perlu ditulis. Hasil penelitian Ini itu hanya untuk menunjukkan apakah perbedaannya itu signifikan atau tidak. Jadi J. kalau nanti pada waktu pembahasan menginterpretasi perbedaan signifikan secara statistik itu baru kemudian dimaknainya apakah itu secara real itu bermakna atau tidak dengan menghadirkan rata dari hasil yang sifatnya deskriptif dibandingkan misalnya kalau kelompok A 13,5 kelompok kelompok B berapa dan itu secara nyata itu
bermakna atau tidak, itu interpretasi, bukan hasil. Nggih. Hasil itu hanya menunjukkan apakah hipotesis nol itu ditolak atau tidak. Kalau hipotesis nol ditolak, maka perbedaannya itu signifikan. Kenapa dianggap signifikan itu yang dijelaskan tadi. Tapi mengenai rata yang nyata ini bukan pada hasil. Karena hasil penelitian, hasil analisis sebetulnya, bukan hasil penelitian, hasil analisis ya. Hasil analisis itu bagaimana menjawab pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitiannya kan ingin melihat perbedaan, Nggih. apakah signifikan atau tidak. Nggih, Prof. Oke, Nggih, saya lanjutkan. Jadi di sini terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil tendangan shooting yang dengan koordinasi statis dan hasil shooting dinamis. Hasil tersebut dibuktikan dengan apa namanya, yang artinya hipotesis H0 ditolak dan HA diterima, seperti itu, Prof. Jadi ada perbedaan dari dua variasi shooting statis dan dinamis tersebut. Kemudian untuk yang pembahasan ini seperti saran Prof. Ali yang kemarin itu gunakan penelitian terdahulu untuk sebagai pembanding. Nah, di sini saya masukkan sedikit. Nah, tapi nanti untuk artikel yang akan kami submit itu akan kami lengkapi. Di sini saya mengambil penelitian dari Alfi Chandra itu, tapi di sini sepak bola, Prof, karena memiliki karakteristik yang hampir sama, tendangannya dan lain sebagainya. Metode latihan menggunakan koordinasi mata dan kaki memiliki kesesuaian untuk dapat memberikan peningkatan akurasi tendangan sepak bola dan dikatakan sesuai dengan perkembangan kemampuan motorik atlet. Saya udah bisa baca, jangan dibacakan saya. Oh, Nji. Siap. Ya, kalau sudah ditayangkan saya membaca ini, jangan dibacakan. Jadi kalau belum ditayangkan dibaca. Gini. Jadi saya sudah baca motret lah gitu, baca. Jadi silakan aja itu. Tapi tadi bahwa perbedaan signifikan itu nyatanya berapa? Itu yang perlu dibahas, dimaknai. Jadi rata kelompok 1 dan kelompok 2 itu sebenarnya berapa? Dan itu apakah secara nyata itu memang bisa membedakan orang yang menendang begitu misalnya, membedakan akurasi ya, betul-betul apakah itu bisa membedakan akurasi, dan perbedaan akurasi itu betul-betul bisa membedakan menang dan tidak menang begitu misalnya. Ya, itu pemaknaan dari angka rata itu, dan itu bagian pembahasan. Baru kemudian dibandingkan. Pembandingannya itu juga dilihat dari pemaknaan dari rata. Ya, jadi apakah mereka itu kemudian akhirnya bisa betul-betul membuat orang beda dari segi akurasi, misalnya kalau ini akurasi, yang kemudian mengarah pada lebih banyak menangnya atau kalahnya dan seterusnya. Itu pemaknaan dunia nyata. Termasuk waktu membandingkan dengan penelitian sebelumnya itu juga dikait-kaitkan dengan dunia nyata itu. Oke, jadi terus apa lagi simpulan? Simpulannya hanya saya tambahkan tentang yang ini, Prof, yang jika dan menjadi itu, Prof. Oke. Jadi metode latihan seperti itu. Jadi jika menggunakan menggunakan variasi statis itu, maka di garis bawah di apa namanya? Di blok di blok atau apa, biar jangan ditutup, itu ditutup itu. Nah, dan kemudian ini juga sekaligus saya berikan rekomendasi untuk selanjutnya itu biar latihan menggunakan variasi koordinasi statis itu bisa lebih dioptimalkan dalam penerapan. Sebentar, sebelumnya. Jadi setelah kata jika menggunakan metode latihan yang tepat, maka akan menghasilkan akurasi yang tepat. Itu bisa saja diteruskan dalam penelitian ini, metode latihan yang dianggap lebih tepat apa gitu. Oke.
Ya, dan dan terbukti dalam dalam penelitian ini metode yang lebih tepat adalah ini dibandingkan metode apa. Nah, gitu. Oh, itu sebelumnya sudah ada ya. Tidak ada, Prof. Ji. Jadi justru mungkin saja kata jika itu lebih dulu, baru Hmm. kemudian elaborasinya itu yang sebelumnya kalimat itu. Koordinasi statis memiliki hasil yang lebih tinggi atau dengan itu itu setelah jika maka itu. Oh, oke. Sebentar, kalimat pertama itu kan sudah disebutkan di atas ya, bahwa data hasil penelitian terdapat perbedaan yang signifikan itu kan sudah. Berarti ini tak saya tambahin dibandingkan ngerti nih, Prof? Ya, ya, tapi mungkin apa setelah kalimat pertama itu baru kemudian diteruskan dengan jika itu ya. Jadi jadi setelah kalimat pertama itu 2 baris itu, Oke. kemudian diikuti dengan jika itu, baru kemudian metode latihan tepat itu apa? Nah, Ini itu berarti dielaborasi. yang saya kuning Itu ini diletakkan di kalimat kedua. ngeten nggih, Prof. Ya, iya. Data Tapi sembilan kata jika menggunakan metode latihan yang tepat, maka iya. akan menghasilkan akurasi yang baik. Titik koordinasi statis. Jadi gini, mengatakannya begini, penelitian ini telah membuktikan bahwa jika, jadi kalimat bukan setelah kalimat pertama itu, Oke. sebelum kata jika itu penelitian ini telah membuktikan bahwa jika menggunakan ya itu, baru kemudian setelah kalimat itu ya dijelaskan metode latihan yang tepat dalam penelitian itu apa gitu. Ji. Ini saya bahasakan seperti ini, Prof. Ngeten. Bukan lebih disarankan itu jelas tidak usah disarankan, tidak Tepat usah itu ya. disebut disarankan. Itu sudah otomatis orang kan memilih yang lebih tepat. Iya. Untuk meningkatkan akurasi shooting futsal pada kondisi Ya, tidak J. perlu kata disarankan. Kalau orang melihat itu sudah lebih tepat, itu sudah artinya orang memilih yang itu tidak usah kata-kata disarankan. Jadi pendeknya simpulan itu tidak perlu ada saran. J. Tidak perlu ada kata-kata saran. Saran itu sudah menjadi otomatis sebagai implikasi dari pernyataan simpulan. Ini yang lain-lain juga mohon diperhatikan ya, pada bagian simpulan itu eh, tidak harus ada kata kecuali kalau jurnal yang dituju itu memang menghendaki adanya bagian saran. Oke, Iya. ini saya kira sudah bisa ditindaklanjuti dengan referensi sudah semuanya primer ya. Ini ini cuma yang saya masukkan di sini, Prof. Tapi sebenarnya banyak. Nanti akan kami susun Ya, lebih rapi lagi. yang dari buku dibuang. J. Ini Nah, artikel publikasi semua, Prof. ya, yang dari buku dibuang, tapi juga nanti dalam teks kalau masih ada acuan dari buku yang tidak relevan dibuang juga. J. Oke, jadi selanjutnya bisa dibuat draft dari awal, J, Prof. ya, Siap. imratnya itu. Oke, J. terima kasih, J. Terima kasih, Mas Prof. Jan. Ya, J. Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Nanti. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Berikutnya tim Pak Janu. Monggo Pak Janu, Pak Nanda atau Pak Janu? Ya, monggo Pak Januari. Izin share screen.
Sudah terlihat nih. Sudah, Mas. Eh, ya, Prof, izin menyampaikan revisi dari kelompok kami. Kemarin kami sudah mencoba untuk membuat pendahuluan dan masih merevisi kesimpulan, Prof. Jadi untuk yang kesimpulan lama yang masih menggunakan nominal-nominal seperti ini sudah kami rubah, Prof. Kemudian revisi masukan yang terakhir dari Prof adalah memperhalus kata-kata yang bahwa COVID menjadi penyebab terjadinya penurunan kualitas kebugaran jasmani dikarenakan memang penelitian kami itu tidak melalui proses eksperimen. Jadi kata-katanya kami perhalus. Untuk kesimpulan yang terbaru ini, Prof, bahwasanya kesimpulannya adalah status kebugaran jasmani siswa usia 10 sampai 12 tahun sebelum masa pandemi COVID-19 berada pada kategori kurang dan pasca pandemi pada kategori kurang sekali. Kondisi sebelum pandemi lebih baik dibandingkan dengan masa pandemi. Dengan demikian, masa pandemi COVID-19 tampaknya dapat dikaitkan dengan semakin menurunnya kualitas kebugaran jasmani siswa usia 10-12 tahun di Kota Samarinda. Kemudian poin yang kedua, indeks massa tubuh sebelum dan sesudah pandemi COVID-19 tidak menunjukkan perbedaan yang bermakna. Secara keseluruhan, IMT siswa usia 10-12 tahun pasca pandemi COVID pada kategori kurus, sehingga dapat dimaknai kekurangan gizi. Namun, secara mendalam dapat dilihat bahwa siswa laki-laki memiliki kriteria IMT lebih baik dibandingkan dengan Boleh saya stop siswa saya stop. Ya, Prof. Ya, saya juga sudah baca ini. Ya, Saya sudah baca. Ini ada kontroversi nih. ya, Prof. Ada kontroversi itu misalnya tampaknya dapat dikaitkan dengan semakin menurunnya kualitas kebugaran, tapi itu kemudian masa pandemi tampaknya tidak berdampak terhadap status IMT siswa. Ini menurut saya itu kontroversi, apa namanya, kontradiksi ya. Ya, Prof. Kenapa itu kontradiksi? Ini Jadi, kami juga mencari dari sumber-sumber, Prof. Kejadian di lapangnya faktanya kalau teorinya, Prof. Kalau teorinya dulu, Prof. Mohon maaf, Prof, kalau salah. Jadi kalau teorinya itu memang ketika aktivitas fisiknya itu menurun, aktivitas geraknya menurun, otomatis akan terjadi kekurangan terjadi penumpukan energi dan dijadikan lemak begitulah, Prof. Jadi berat badan akan meningkat. Itu teorinya, Prof. Tapi kejadiannya di lapangan waktu pandemi COVID ini ternyata justru malah sama-sama kurus gitu, Bro. Tidak ada penambahan berat badan. Mungkin ada faktor lain. Salah satu faktornya karena waktu pandemi itu kan pembelajarannya daring dan banyak tugas, Bro. Mungkin stres, tidak bisa sosialisasi dengan teman, tidak bisa berinteraksi seperti itu, Bro. Nah, karena kami mendapatkan fakta bahwasanya datanya kok ternyata sama kurusnya gitu, Bro. Ini kami juga agak bingung. Jadi kami mencari ya, artikel jadi pembanding. jadi kalau sama kurusnya itu berarti paragraf pertama itu perlu direvisi ya. Jadi kurang dan kurang sekali. Kalau yang kurang dan kurang sekali ini status kebugaran jasmani, Prof. Bukan yang Oh, IMT, beda Prof. ya. Beda, Prof. Oh, itu Yang beda ya. pertama ini beda, Prof. Itu Yang jelas ya. Jadi jelas, itu Prof. memang beda ya. J, Prof. Datanya ada Beda. dan beda. Beda itu antara sebelum dan setelah. Beda, Prof. Yang tidak beda itu apa? Massa tubuh. Yang indeks massa tubuh ini yang Ya, hasilnya sama, Prof. ya, jadi kemudian kalau bisa dikaitkan kebugaran yang kemudian ternyata beda itu kenapa tidak mempengaruhi perbedaan massa tubuh? Kalau tadi Teorinya saya gimana? baca di artikel itu, Prof. Karena status kebugaran jasmaninya ini kan sebenarnya masih pada kategori kurang, Prof. Belum ke normal, Prof. Jadi yang bagusnya itu
Kalau Tapi itu kan kebebasan dari sebentar, kurang menjadi kurang sekali kan memburu. Jeff Prof, tapi saya tadi baca Jadi artikel artinya memburu ini, itu Bro. itu untuk bisa menguatkan bahwa kalimat terakhir itu dapat dikaitkan itu ya memang memburu. Dapat dikaitkan itu artinya memang memburu. Tapi yang kemudian masa tadi itu kenapa kemudian tidak ada perbedaan, tidak ada perubahan? Kalau dari segi kebugaran kok berubah, perubahannya itu memburu, ya sama-sama buruknya, tapi memburu itu kan perubahan itu. Dan itu saya kira cukup bisa dikatakan dikaitkan itu tadi. Tapi kenapa kemudian kayak dengan masa tubuh itu udah ada bedanya? Itu yang saya anggap berpotensi untuk dipertanyakan kenapa kok penelitian ini sendiri kontradiktif. Silakan. Iya, iya. Ini keilmuannya ya. Teman-teman bisa bantu jawab. Ya, Prof. Ini ya jadi masalah juga, Prof. Karena data di lapangan berbicara seperti itu. Agak bingung juga, Prof. Cuma membandingkan Gini, di gini, jurnal. gini. Kalau ini jadi masalah, justru itu dipersoalkan saja di situ. Ya, jadi paragraf 3 itu dipersoalkan. Penelitian ini mengundang kontradiksi, Mas Danu. Ya, Prof. Ya, Prof. Justru ini bisa menjadi temuan. Ya, Prof. Ini menjadi temuan. Justru kebaruan itu di sini. Kebaruan yang itu menarik itu di sini. Halo, halo teman-teman yang lain. Saya sambil Ya, mendengar Prof. sambil menulis ya. Ya, Prof. Kenapa yang tim yang lain tolong perhatikan ya. Justru ini berpotensi untuk ditampilkan sebagai sesuatu yang kontroversi, yang perlu ditindaklanjuti, yang mungkin itu justru malah yang menarik buat buat apa keilmuan ya, bahwa dalam satu sisi ada perubahan ya, ada perubahan pemburukan itu perubahan itu yang kemudian bisa dikaitkan antara sebelum dan setelah itu beda gitu ya. Dari kurang menjadi kurang sekali kan memburu itu. Tetapi masa tubuh kok tidak ada pemburukan ya. Kok tidak ada pemburukan? Itu kemudian dipersoalkan apakah tidak ada hubungan antara kebugaran dengan masa tubuh. Itu menimbulkan pertanyaan yang perlu diteliti selanjutnya. Apakah memang kebugaran itu tidak dipengaruhi tidak ada kaitannya dengan indeks massa tubuh. Kebugarannya itu memburuk, tetapi sebenarnya massa tubuhnya itu tidak memburuk ya, atau ya tidak memburuk. Jadi kalau kalau ada kaitan antara kebugaran jasmani dengan massa tubuh, maka kemudian kebugarannya memburuk, mestinya massa tubuhnya juga memburuk. Tahu ya, logika berpikir keilmuan nih. Ya, Prof. Jadi itu justru di paragraf 3 menampilkan kontroversi itu untuk menunjukkan bahwa inilah perlunya diteliti lagi oleh siapapun lah gitu. Ini justru yang menarik, Pak Januar. Jangan kecewa ini, justru menarik ini. Bingung, Nah, Prof. tapi sebelum masuk kesimpulan, itu di bagian pembahasan harus dihadirkan itu tadi. Argumen-argumen logis mengenai kaitan antara kebugaran jasmani dengan indeks massa tubuh setelah dipaparkan hasil dari kebugaran jasmani itu memburuk, tapi indeks massa tubuh itu tidak memburuk gitu. Nah, itu di dalam pembahasan yang kemudian menghasilkan simpulan seperti ini. Jadi paragraf 3 itu sifatnya itu seolah-olah mengimplikasi
perlunya penelitian lanjutan karena ada temuan yang kontroversi, yang kontradiktif dalam penelitian ini. Yang lain juga ikut menyimak ya, nanti tolong pada waktu direvisi itu saya kira penting sekali nih. Oke, Ya, Prof. ada lagi? Sementara itu Prof, karena memang jadi kami mendapatkan sebuah fakta data seperti ini, kemudian kami juga carikan artikel-artikelnya yang menyatakan seperti tadi Prof. Seharusnya kalau pandemi itu naik berat badannya, tetapi kok malah hasilnya tidak, atau kami harus mengambil data tambahan seperti wawancara, kenapa kok waktu pandemi kok malah kurus atau stres atau sosial ekonominya menurun sehingga kurang gizi atau gimana gitu loh Bro. Ya, Nanti itu mohon saran, ini kan Bro. direkam ya, ini direkam ya. Mas Ya. Janu yang Pak Mas Janu omongkan itu baru saja, itu ditulis di bagian pembahasan. Yang diomongkan tadi kan direkam ini. Itu ditulis di bagian pembahasan. Oke? Jadi itu seolah-olah membandingkan dengan teori ya. Logika teorinya itu seperti ini, tapi kok begini dan seterusnya itu justru yang diharapkan ditulis di bagian pembahasan. Ya, Prof. Oke. Jadi pada dasarnya ini juga sudah sampai pada simpulan, tapi seperti tim yang pertama tadi, Mas Galih tadi, tapi satu hal ya Mas Galih dan Mas Janu, dua tim ini saya masih berkeinginan untuk mendorong tulisan-tulisan dalam bahasa Indonesia ini nanti bisa di Google Translate untuk kemudian bisa terbit di jurnal yang lebih bereputasi karena menggunakan bahasa Inggris. Tetapi berarti bahasa Indonesianya harus diedit dulu dengan baik. Pada waktu menjadi draft itu sudah harus dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Begitu ya, tadi juga termasuk Mas Galih, tolong dicatat itu anjuran untuk bahasa Indonesianya diedit semaksimal mungkin untuk kemudian nanti pada waktu di Google Translate itu bisa menjadi lebih baik. Ada lagi Mas Janu yang mau dilaporkan, referensinya udah ketemu ya dari artikel-artikel di jurnal. Jadi Prof, ini yang jadi pokoknya. Kemudian ada beberapa yang lainnya yang seperti tadi saya baca untuk membanding-bandingkan juga teori-teori itu tadi Prof. Insya Allah sudah ada, nanti kami akan ya, hilangkan buku ya, buku jangan digunakan. Ya, Prof. Buku jangan digunakan. Oke. Prof. Baik, silakan. Terima kasih tim yang ketiga. Oke, berikutnya dari tim Bu Rani, Pak Zul, dan Bu Husnul. Siapa yang ingin menyampaikan? Dipersilahkan. Pak Zul. Baik, Prof. Kami dari kelompok 3 mau menyampaikan Prof, berdasarkan agenda hari ini, kami agenda minggu lalu, Prof, ini introduction yang sudah kami buat, Prof. Sini menyampaikan simpulan sudah selesai ya, simpulan sudah selesai. Simpulannya, Prof, kami mencoba memperbaiki dari revisi Prof bahwa menggunakan can have better result, Prof, bukan karena kami hanya membandingkan ya antara yang menggunakan mobile teknologi dan juga non-mobile teknologi. Presentasi yang menggunakan mobile dan yang tidak menggunakan. Jadi berdasarkan saran Prof, kami menggunakan bahwa using mobile technology can have better result in students quality. Ya. The-nya dibuang itu mengganggu, sangat mengganggu itu. Yeah. Oh iya. Using mobile technology can have better result in students quality oral presentation than non-mobile technology, Prof. Specifically-nya better result in clarity, vocal skill, physical and verbal aspect of oral presentation.
Hanya saja kami Adakah memang yang belum adakah yang membandingkan tidak dengan lebih baik? Adakah yang spesifik itu adakah yang tidak lebih baik? Yang dari spesifik itu clarity vocal skill apa physical and apa semua signifikan? Oke, Prof. izin menambahkan, Prof. Itu Eh, Iya, Prof. Bukan signifikan, mungkin apa sih, ada better result juga, Prof. Result. Ada peningkatan walaupun sedikit-sedikit dari semua aspek itu, Prof. Bukan signifikan memang, Prof. Ya. Ya, jadi saya kira kalau menggunakan simpulan there are better result in clarity itu juga sudah harus didukung oleh data statistik. Kalau tidak, itu tidak bisa disebut. Jadi kalau kemudian yang secara overall itu menggunakan t-test, kemudian kalau dilihat clarity itu menggunakan ANOVA. Jadi kalau itu tidak ada, maka simpulan tentang specifically itu tidak bisa disebut, tidak bisa disampaikan. Makanya tadi pertanyaan saya, apakah itu semua aspek itu lebih baik? Ya, dengan dibuktikan oleh adanya hitungan statistik yang signifikan. Nah, itu salah satunya adalah kalau kemudian itu dibandingkan antara penggunaan dan dengan menggunakan gadget dan tidak menggunakan gadget, memang hanya dua kelompok. Ya, dua kelompok karena individunya sama, maka dua kelompok ini correlated samples, menggunakan t-test for correlated samples, SPED samples test. Tapi kemudian kalau mau melihat apakah setiap aspek itu juga ada bedanya, maka itu menjadi berapa aspek itu menjadi berapa kelompok. Jadi kalau menjadi 4 aspek, berarti menjadi 4 kelompok. Nah, kalau 4 kelompok itu menggunakan analisis varian, ANOVA satu jalur. ANOVA satu jalur itu nanti melihat overall testnya, ya. Dan kemudian setelah itu kalau overall testnya itu ada bedanya, baru kemudian dilihat pair setiap pasangan. Jadi kalau kemudian itu ada sebentar, itu memang kompleksitasnya ini kan kelompoknya itu kan double ya, jadi individu yang sama dilihat clarity-nya pada waktu menggunakan gadget, pada waktu tidak menggunakan gadget. Jadi itu semuanya dijejer saja. Saya kira itu pakai ANOVA saja ya, pakai ANOVA sehingga bisa menjadi sekian banyak kelompok itu. Nah, nanti setelah itu ada istilahnya itu follow up test, pakai Tukey atau pakai Banforoni untuk membandingkan pairwise itu katakanlah misalnya A, B, C, D, E, F itu A dibanding dengan B, A dibanding dengan C, A dibanding dengan D, kemudian B dibanding dengan C, B dibandingkan dengan D, dan seterusnya, itu pairwise itu. Untuk bisa mengambil kesimpulan tentang specifically there are better results in clarity itu. Kalau itu tidak menggunakan statistik follow up test tadi, bukan follow up test, overall test menggunakan masing-masing aspek tadi, tidak bisa menulis kesimpulan specifically ini, tidak bisa. Gimana itu mau dilanjutkan dengan analisis itu? Iya, baik, Prof. Akan kami
pertimbangkan, Prof. Kalau mohon izin, Prof, kalau yang seperti tadi itu apakah per individu, Prof? Jadi satu anak tadi nanti akan Bukan, dibandingkan 4 aspek tadi, Prof, semua anak tadi. tetap kelompok, Oh, tetap kelompok yang kelompok menggunakan gadget dan kelompok tidak menggunakan gadget, yang masing-masing dari segi clarity-nya, vocabulary-nya, begitu. oh ya, ya baik, Prof. Jadi bayangan saya ini berapa ini? Clarity, vocabulary, vocal ya, vocal, clarity, vocal, physical, verbal. Ada 4 ya? Iya betul, Prof. Ada 4 aspek. Berarti ini nanti ada 8 kelompok ini. Ya. Ada 8 kelompok, jadi ada 8 overall test. Itu nanti cari pada waktu kemudian overall testnya itu ada perbedaan dari segi aspek itu tadi, baru kemudian dilihat itu A dan B, A dan C, dan seterusnya itu banyak sekali, tapi tidak ada masalah ini sebetulnya follow up test itu nanti yang akan banyak itu. Tapi overallnya itu menggunakan analisis varian ANOVA, membandingkan antara clarity dan seterusnya tadi untuk penggunaan gadget dan tidak menggunakan gadget dibandingkan. Ya, baik, Prof. Ya, jadi nanti pembandingannya bisa aja clarity sama-sama yang dibandingkan masalah clarity, apakah ada perbedaan antara yang pakai gadget dan yang tidak pakai gadget. Sama-sama vocalnya itu yang pakai gadget dan tidak pakai gadget. Setelah secara overall itu ketemu adanya perbedaan. Jadi setelah ketemu adanya perbedaan, mana yang berbeda? Jadi pertanyaan saya tadi, itu kan better semua itu. Tapi apakah semua better? Belum tentu semua better. Setelah dibuktikan dengan menggunakan statistik pakai ANOVA tadi yang kemudian diikuti dengan follow up test. Pokoknya di dalam SPSS itu ada kok follow up test itu. Pairwise comparisons apa istilahnya itu. Gimana? Mau diteruskan itu? Saya kira itu perlu diteruskan itu, karena kalau tidak diteruskan maka ya masalah aspek itu clarity tidak bisa diomongkan. Ya, ya baik, akan kami pertimbangkan, Prof, karena kalau cuma menampilkan adanya better result kan mungkin masih masih sejenis common case misalnya. Tapi kalau kita membahas per aspek, jadi nanti mungkin di implikasinya kan bisa ditambahkan bahwa model instruction atau mobile teknologi ini bisa berdampak pada aspek yang lebih bagus di mana. Mungkin itu menjadi implikasi juga, Prof. Ya, betul. Ya, mungkin tidak ada bedanya pada aspek mana gitu. Itu temuan itu. Ya. Oke. Jadi tolong itu dikerjakan dulu ya. Jadi introduction-nya nanti aja, sambil jalan nanti ditata. Tinggal dalam kaitannya dengan introduction itu penulisan draft tentu nanti masih perlu kita bahas juga. Tapi ini penting ini, jangan terlewat ini. Nah, nanti tolong juga di dalam pembahasan itu bisa dicari landasan teorinya atau bandingan dengan teman penelitian lainnya tentang aspek itu. Kalau gadget itu lebih banyak pada misalnya membedakannya pada apa? Pada clarity, pada vocalnya, mungkin pada vocalnya tidak ada bedanya, mungkin saja misalnya. Ya, baik, Prof. Ya. Ada lagi, ini referensinya juga sudah dibersihkan dari buku ya, jadi semuanya artikel dari jurnal ya.
Ya, Prof, sudah kami siapkan dari jurnal yang bereputasi, Prof. Referensi. Oke. Itu tadi juga pada waktu Mas Galih mengatakan ini hasil significance-nya itu kan 000. Ya, itu yang digunakan sebagai dasar untuk mengatakan bahwa perbedaannya itu signifikan. Ya, jangan yang tadi saya berikan komentar pada Mas Galih, jangan pernah membandingkan lagi antara nilai hitung dengan nilai tabel. Kalau dalam bahasa Inggris kan itu observed value dengan critical value, istilahnya itu begitu. Critical value and observed value itu tidak perlu disebut-sebut karena critical value itu value from the table ya. Dengan observed value itu kalau menggunakan manual. Ya, itu saya tidak membaca tadi, tapi sekali lagi tolong sekalian ini sama-sama dasarnya adalah dasar dalam mengambil simpulan bahwa itu ada perbedaan signifikan adalah menggunakan statistik komputer statistik yang kemudian dilihat dari nilai significance-nya tadi 0,000 tadi itu. Dan 0,0 itu kan jauh lebih kecil daripada yang bisa ditoleransi, yaitu 0,05. Kesalahan karena pengambilan sampel itu yang bisa ditoleransi 0,05. Kalau 0,000 itu jauh lebih kecil probabilitasnya. Kata-kata seperti ini yang harus digunakan untuk hasil statistik yang menggunakan komputer, bukan hasil statistik yang menggunakan manual. Oke, ada lagi untuk yang kelompok 3 ini? Mungkin Ya, cukup, Prof, Prof. makasih Nanti. atas sarannya, cukup. Ya, ini dulu tidak terpikir, Bang. Saya masih belum, Iya. waktu itu masih mengundang tanda tanya saya mengenai aspek tadi. Tapi sekarang udah Iya, kelihatan Prof. ya. Oke, dalam Iya, simpulan Prof. itu harus ada dasar hitungan statistiknya, simpulan itu. Oke, Iya, silakan Prof. Mbak Narti, teruskan. Baik, makasih Bu Rani, Pak Zul. Berikutnya dari tim 4, mohon izin Prof, saya menyampaikan. Ya, dari revisi Prof terhadap tim kami minggu lalu, itu ada perubahan di judul kami, yaitu menjadi What Prevents Students from Cheating from Online Classroom Based Assessment. Kemudian ada perubahan di research question yang kedua, yang lebih berfokus pada apa yang membuat siswa menyontek dan tidak menyontek pada ujian berbasis online. Nah, ini adalah introduction karena ada perubahan itu, makanya kami kembali menelaah hasil-hasil penelitian terdahulu untuk kemudian terdahulu yang dimuat di jurnal bereputasi untuk kemudian kami ramu kembali menjadi introduction untuk menemukan gap terhadap apa yang ingin kami teliti. Ini adalah ada beberapa referensi masih yang kami pakai yang di awal sudah kami gunakan, kami masukkan kembali yang masih relevan terhadap persepsi siswa terhadap ujian online. Kemudian kami menambah beberapa artikel yang support terhadap permasalahan untuk menjadi gap kami. Di sini beberapa penelitian terdahulu terkait di mana pembelajaran face to face itu, proses pembelajaran face to face itu sudah ditransformasi ke dalam pembelajaran digital dengan menggunakan LMS yang sekarang banyak berkembang seperti teleconference application, kemudian menggunakan media-media umum, kemudian ada Google Classroom, Schoology, kemudian Edfasel dan lain sebagainya. Ini seperti yang dikemukakan juga oleh Iftakar, kemudian juga adanya penggunaan telekonferensi seperti Zoom, kemudian Google Meet yang diungkapkan oleh Oran Bird, kemudian penggunaan YouTube juga,
WhatsApp dan sebagainya seperti yang diungkapkan oleh Napratilora. Kemudian penggunaan penerapan teknologi dalam pendidikan juga merupakan tantangan bagi guru, sehingga guru tidak terbatas dalam proses pembelajaran, khususnya dalam hal penilaian dalam bagi pembelajaran online, seperti yang diungkapkan oleh Abduh. Selain itu, di sini juga diungkapkan bahwa penilaian online itu merupakan kunci dalam pembelajaran, sehingga tidak bisa dihindarkan semenjak penilaian online. Sejak penilaian online itu efektif untuk mendiagnosa formatif, untuk menilai penilaian sebagai penilaian formatif atau sumatif. Kemudian ya, saya mengikuti ya, saya mengikuti dan saya tidak nyela karena saya bisa mengikuti ya. Silakan teruskan kalau ada pertanyaan. Baik, jadi meskipun pada dasarnya penggunaan aplikasi platform online yang ada itu sangat membantu pelaksanaan online assessment, tapi pada kenyataannya tetap ada masalah-masalah challenge yang dihadapi karena kurangnya atau absensinya interaksi langsung antara guru dengan mahasiswa. Tentunya jangan ya situ aja Mbak Nar. Ya, jadi tentunya dari hasil penelitian yang related Prof, kami sudah pelajari sebenarnya tidak hanya 3 Prof, ada beberapa penelitian, tapi terbitnya sudah sedikit lama sehingga kalau menurut kami problemnya, issues-nya itu sudah tidak relevan lagi Prof, karena kita mengaitkan dengan COVID. Lagian kita fokusnya adalah penggunaan teknologi, di mana kalau misalnya kita bandingkan penggunaan teknologi tahun 2004 dibandingkan sekarang dengan tentu jauh, sehingga itu akan mempengaruhi persepsi antara siswa pada saat itu dan sekarang. Jadi kami khusus mengambil hasil penelitian terdahulu yang yang terbaru Prof. Dan di antara 3 hasil penelitian ini, ya semuanya cenderung membahas aspek validity, reliability, dan practicality dari pelaksanaan online classroom-based assessment. Dan tidak ada satupun penelitian di antara 3 ini yang fokus membahas atau mencari tahu, menginvestigasi apa yang menyebabkan siswa menyontek atau tidak menyontek. Ya, sehingga kami pikir, kami melihat bahwa poin ini penting karena bisa dijadikan informasi. Boleh saya salah ya, boleh saya salah. Jadi tetap saja mengatakannya bahwa justru aspek cheating itu yang rawan pada online, padahal itu yang sangat mempengaruhi masalah validitas, reliabilitas. Ya. Itu poin yang sangat penting itu. Ya, Prof. Oke, jadi tetap saja sebetulnya pembahasan tentang validitas, reliabilitas, practicality itu tetap relevan, tapi dalam kaitannya dengan bagaimana itu kemudian bisa dipengaruhi oleh dipengaruhi oleh cheating. Oleh karena itu cheating itu juga digali dari para mahasiswa, bagaimana mereka menyikapinya, menyikapi cheating dan kemudian melakukannya atau tidak melakukannya itu bagaimana bisa mereka disebabkan oleh apa ya. Oke, saya mengiyakan ya, saya mengiyakan, tapi mengiyakan dan menambahkan. Karena pada dasarnya kalau boleh sekalian saya katakan, ini perubahan yang sangat drastis ya, tapi justru membuat menjadi lebih menarik karena kekuatannya justru pada itu tadi, bagaimana sebetulnya yang terjadi pada diri masing-masing mahasiswa itu dalam mengambil keputusan terkait dengan persepsi mereka, dalam mengambil keputusan mereka nyontek atau tidak nyontek, padahal ada kesempatan
atau tidak ada kesempatan. Itu. Jadi Ya. liku-likunya ada hubungan antara sempat ada kesempatan nyontek, ada kesempatan tidak nyontek, tidak ada kesempatan sehingga tidak nyontek. Kalau ada kesempatan nyontek enggak, itu yang kemudian bisa digali, dan untungnya kalau kemudian ini nanti betul-betul bisa mendalam, kajian mendalamnya itu bisa dilakukan. Kalau misalnya masih ada terlewat, dengan mudahnya masih tetap bisa digali datanya gitu. Mohon maaf saya menginterupsi karena saya ingin mengapresiasi ini. Jadi ini saya kira seperti yang saya duga sebelumnya, bahwa pada dasarnya kalau itu kemudian drastis perubahannya, ya, tidak lagi tentang validitas, relativitas, practicality, simpulannya itu, tapi tentang jadi katakanlah validitas, reliabilitas, dan practicality itu semacam kerangka teori yang kemudian bisa digunakan untuk memaknai mengenai cheating itu. Tapi perilaku cheating itu yang diungkap, dan simpulannya bukan lagi tentang validitas, reliabilitas, dan practicality, tapi simpulannya nanti tentang in-depth study-nya itu. Bagaimana adanya persepsi mahasiswa, adanya kesempatan atau tidak adanya kesempatan yang kemudian mengakibatkan mereka melakukan cheating atau tidak cheating. Itu temuannya bagus, tapi harus kalau sampai nanti simpulannya mengarah ke situ, maka ketuntasan dalam in-depth study melalui wawancara, melalui nggak tahu wawancaranya tidak harus selalu kepada yang bersangkutan. Misalnya kalau itu nanti ada yang, tapi mudah-mudahan sudah ada semuanya, itu tinggal ngolah saja. Saya menginterupsi ini hanya untuk mengiyakan saja. Jadi kalau begitu, tolong fokuskan mana yang statement yang kemudian dianggap sebagai identification of research gaps, Mas Darman. Ya, ini di paragraf terakhir, Prof. Ya, jadi kalau kita mempelajari 3 penelitian terdahulu, semuanya fokus membahas mempelajari persepsi mahasiswa mengenai pelaksanaan ujian online. Ya, dan tidak ada satupun penelitian yang fokus pada untuk mencari tahu apa yang menjadi alasan siswa itu menyontek atau tidak menyontek, sehingga ini menjadi fokus penelitian kami, Prof. Ya, yang kemudian kami jabarkan dalam 2 research question. Sebentar. Tolong ditambah, ini ya paragraf ini tolong ditambah. Padahal dalam online classroom based assessment yang paling rawan adalah masalah cheating. Dan cheating itu mempengaruhi validitas, dan itulah andalan utama pelaksanaan apapun assessment itu. Kita masukkan di dimasukkan nanti ya. Paragraf yang terakhir ini ya, Prof. Ya, di paragraf terakhir ini. Tapi kalau misalnya kami menganggap tadi itu bahwa ya tidak fokus pada mencari alasan, itu sudah benar gap atau gimana? Iya, betul. Tetapi kemudian alasan kenapa kok kemudian itu dianggap penting yang diabaikan orang, padahal penting. Padahal dalam online classroom based assessment itu yang paling rawan adalah cheating. Dan cheating itu yang akan mempengaruhi kredibilitas hasil tes yang terkait dengan konsep validity. Jadi itu menjadi argumentasi yang logis sekali keilmuannya untuk mengatakan itu perlu diteliti, karena itu adalah satu argumen tentang adanya research gaps. Jadi kalau hanya mengatakan bahwa itu tidak ada satupun yang itu pasti belum cukup. Gini Mas Darman dan lain-lain, kalau ada penelitian-penelitian terdahulu yang tidak membahas sesuatu, mungkin mengatakan mungkin membahas sesuatu itu tidak penting. Ini tidak membahas tentang cheating, itu kok seolah-olah cheating itu tidak penting, padahal penting sekali. Nah itu, ditangkap ya. Paham, Prof.
Jadi sekali Nanti lagi kami tambahkan di paragraf terakhir ini, Prof. menyatakan adanya research gaps dengan menyebut bahwa penelitian sebelumnya tidak melakukan itu tidak kuat. Ya, itu tidak kuat. Yang kuat adalah kenapa penelitian sebelumnya itu tidak mengcover, padahal itu penting. Ya, padahal itu penting. Ini yang kemudian tadi saya katakan mengenai cheating dan validitas tadi. Jadi jangan hanya berhenti pada penelitian sebelumnya itu tidak pernah membahas ini. Itu masih lemah itu. Ya, oke. Atau mungkin informasi itu ditambahkan di paragraf sebelum paragraf terakhir ini ya, Prof. Lanjutan dari kalimat terakhir paragraf sebelumnya. Ya, lebih baik langsung di sini aja biar ya. Baik, Prof. Ya, Prof. Ya, jadi mengatakannya itu bahwa cheating itu perlu menjadi bagian yang sangat rawan, dan padahal cheating itu sangat mempengaruhi validitas. Sehingga itu penelitian ini ingin mengungkap itu. Ya, baik, Prof. Nanti kami tambahkan. Dan mohon maaf, Prof, untuk penulisan manuskrip kami baru sampai sini karena kemarin ada benar-benar perubahan yang drastis sehingga kami benar-benar harus bongkar ulang bagian background-nya, Prof. Saya sangat paham, tapi juga jangan berarti data yang sudah dikumpulkan itu percuma. Ya, tetap saja itu bisa dimanfaatkan, dan kemudian wawancara ini, yang wawancara mendalam itu bisa dilakukan dengan memilih subjek yang tepat, tapi kemudian berkali-kali orang yang sama, yang tepat, dan berkali-kali daripada orang yang beda-beda. Hanya sekali-sekali saja. Ingat itu. Kalau data insya Allah tidak ada perubahan, Prof. Semua data yang ada sebelumnya kami gunakan dan memang mengcover 2 research question yang kita ubah kemarin, Prof. Ya. Bagus. Tapi tinggal pemaparannya saja. Jangan menutup kemungkinan kalau ada 1-2 orang yang masih terus digali. 1-2 orang yang sama digali berkali-kali dalam waktu 1 minggu juga udah selesai. Jadi kalau tadi saya sebut target submit itu tahun ini akhir Desember. Jadi itu misalnya kalau ada keadaan darurat yang kemudian belum bisa dimungkinkan submit itu tapi kemudian memaksimalkan peluang untuk diterima, itu akan menjadi worth ya, ada gunanya ditunda. Dan terus terang ini Mas Darman dan teman-teman timnya Mas Darman, ini menurut saya sebagai yang sering review ini menarik. Ini jauh lebih menarik. Eye catching juga jauh lebih menarik mengenai masalah cheating di online assessment. Ya. Jadi tolong misalnya cek apakah banyak artikel seperti ini. Dan jelas itu bukan hanya karena cheatingnya saja, tapi karena 3 hal tadi. Online assessment itu rawan cheating, kecuali kalau online assessment yang seperti ujian nasional ditempatkan di suatu tempat yang sama, seperti IPT, itu tidak ada masalah. Tapi online assessment yang berada tersebar di mana-mana, tidak ditunggu, ya itu jarang sekali diteliti itu. Jadi artinya saya sangat menghargai, saya sangat paham, menghasilkan introduction yang kemudian menghasilkan research gap yang beda dengan sebelumnya itu bisa berbulan-bulan itu bahkan. Tapi ini bisa selesai dalam waktu relatif singkat, itu luar biasa. Tapi sekali lagi saya mengatakan ini akan beda sekali. Jadi misalnya kalau judulnya masih sama dengan dulu,
perception dan bla 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 itu memang beda sekali dengan sekarang. Tidak ada kata-kata perception kan? Ya. Jujur What Prof, dengan prevents? perubahan judul yang baru pun dari sisi penulisan pemaparan data kami lebih nyaman jadinya Prof, memaparkan dua data itu. Ya, Lebih enak Prof. Jadi iya, ini Makanya terima kalau kasih boleh. banyak Prof atas sarannya. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih, paparan ini sudah dianggap selesai, tapi kemudian nanti kalau bisa ketemu luring itu sudah ada draft sampai simpulan ya. Insya Allah, Prof. Paling tidak Insya Allah, Prof. poin-poin penting sampai simpulan. Sebulan lagi. Ya, ini menghasilkan paragraf introduction dengan seperti itu, saya kira juga satu bukti kerja keras ini. Dan ini juga satu bukti bahwa dalam kesibukan yang begitu banyak, itu masih bisa menyisakan beberapa menit untuk menyelesaikan tugas-tugas di workshop ini. Ini sudah semua selesai ya? 4 tim Sudah, ya? Prof. Sudah, Prof. Oke, 4. Ini teman-teman semuanya tim 1, tim 2, tim 3, tim 4 gitu. Pertanyaan saya begini. Dijawab siapa? Tim 1 menjawab, tim 2 jawab, tim 3 menjawab, tim 4 menjawab, yang menjawab wakilnya. Pertanyaan saya begini. Apakah teman-teman semua itu sebelumnya bisa membayangkan bahwa pada dasarnya sebelum workshop itu tidak punya apa-apa, tidak punya modal apa-apa, kosong dah, nggak ada modalnya apa-apa, belum meneliti dan segala macam, bahkan judul-judulnya apa itu kan belum dah. Dan kemudian sampai seperti perkembangan sekarang ini, apakah pernah dibayangkan sebelumnya? Tim 1. Iya, Prof. Dari yang dulu memang belum, saya awali dengan belum terbentuknya kelompok hingga adanya kelompok, kemudian kami juga tidak kurang koordinasinya, sehingga kita sudah mulai dari workshop demi workshop dan akhirnya sampai saat ini pun juga alhamdulillah banget sudah punya yang awalnya gambaran, dan alhamdulillah sudah penelitian dan sudah sampai pada tahap ini, dan itu sangat luar biasa kalau menurut kami, Prof, dari kelompok 1, sehingga kami sangat berterima kasih pada Prof Ali yang sudah membimbing kami, yang walaupun kami juga kadang-kadang belepotan, kadang-kadang Suaranya hilang seperti itu. Suaranya hilang. Ulang lagi 1 menit belakangan. Suaranya hilang. Yang intinya untuk capaian pada tahap ini kami merasa sangat luar biasa karena telah dibimbing oleh Prof Ali, dan kami sangat berterima kasih pada Prof Ali yang sudah berkenan atau meluangkan waktunya, yang mungkin ini sangat kadang-kadang kami juga kurang serius, dan bahkan kami juga tidak siap ketika waktunya workshop tiba seperti itu. Tapi terima kasih lagi untuk Prof Ali, kami sudah sampai pada tahap ini, dan mohon bimbingannya selalu untuk kedepannya biar menjadi artikel yang bagus, dan harapan kami cuma kesinta, Prof, tapi nanti kami mohon bimbingannya yang dikatakan Prof Ali tadi, bahasa Indonesia kami harus diperbaiki dan di Google Translate. Nanti saya juga akan mencobanya di jurnal internasional seperti itu, Prof. Terima kasih, Prof Ali. Oke, terima kasih tim 1, tim 2. Baik, Prof, wakili kelompok 2, tim 2. Hampir sama dengan yang disampaikan oleh Pak Dr. Galih tadi, Prof. Yang pertama ya, kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih sekali, Prof, atas bimbingannya. Mungkin sebelum workshop kemarin itu kami belum ada gambaran sebenarnya, Prof, sebelum workshop kemarin. Alhamdulillah dengan adanya kegiatan workshop pasca TOT yang diadakan oleh RTP itu sudah membantu kami khususnya di kelompok 2. Ya, mohon maaf juga apabila pada selama workshop ini kami kelompok 2 kadang ada banyak kekurangannya, Prof. Nah, kedepannya juga harapan dari kami dari kelompok 2 nanti ya bisa tidak hanya Sinta, Prof, bisa lebih tinggi, insya Allah seperti itu. Dan
harapan saya lagi ya, mohon bimbingan dan arahannya ya Prof Ali, dan sekali lagi terima kasih atas bimbingannya selama ini. Matur nuwun Prof. Terima kasih. Tim 3. Menambahkan dosen. Baik, Prof, saya mewakili dari kelompok 3, Prof. Dari awal waktu pembentukan kelompok Prof sampai saat ini banyak sekali yang saya dapatkan, bahkan yang tadinya tidak pikir di saya begitu Prof, seperti yang terakhir tadi beberapa aspek yang tidak terpikir oleh saya tiba-tiba ketika Prof menjelaskan itu, oh iya ya, seperti itu. Jadi banyak hal-hal baru atau banyak pengetahuan yang saya dapatkan selama workshop ini gitu Prof. Kalau dari saya Prof. Oke. Jadi terima kasih sekali Tim Prof 4. sarannya membantu. Ya. Masih tim 4. Ya Prof, jujur ya, saya pribadi juga mungkin mewakili teman-teman. Dari awal sebenarnya sudah ada gambaran bahwa ya, kita akan sampai pada step ini gitu loh. Kita akan menghasilkan sebuah manuskrip. Ya, namun bisa menghasilkan sebuah manuskrip dengan yang menurut kami punya value, itu tidak terbayang, Prof. Ya, bahkan sebenarnya kami tidak punya animo dalam melakukan penelitian ini, Prof, sampai terjadinya perubahan drastis seminggu atau 2 minggu lalu, Prof. Di situ meskipun berubah drastis, tapi semangat kami itu benar-benar, wow, ini ada sesuatu gitu loh yang layak untuk diperjuangkan. Dan sampai sekarang, kalau bukan atas masukan Prof Ali, kami tidak mungkin bisa menemukan gap, kemudian menghasilkan data yang menurut kami punya value, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Baik, terima kasih ya. Saya merespon ya. Saya dikenal kalau dalam kaitannya dengan keilmuan itu jujur ya, apa adanya. Jadi kalau pernah membaca buku saya, buku salah satu di antara buku 4 itu kan salah satunya namanya Ali Saukah itu siapa gitu ya. Jadi kalau baca itu kan tahu bahwa saya jujur. Jujur dalam artian keilmuan itu kalau mengatakannya itu tidak ada yang saya tutup-tutupi, tidak kemudian menjaga hubungan, kemudian kalau tidak bagus saya bilang bagus, itu saya kira teman-teman tahu. Sehingga sekarang ini saya mau mengatakan bahwa dalam titik sekarang ini saya merasa yakin sekali empatnya itu semua bisa diterbitkan di jurnal yang cukup bereputasi lah gitu. Jadi saya tidak usah menyebut apakah Sinta, kalau Sinta itu kan ada 1 sampai 6 ya. Kalau Sinta 1 itu luar biasa. Sinta 1 itu sangat, Sinta 2 itu juga luar biasa, tidak mudah itu. Jadi artinya kalau menyebut Sinta itu ya jangan sampai Sinta 6, jangan sampai hanya Sinta 5, jangan sampai hanya Sinta 4. Jadi mengatakannya itu memang Sinta itu 6 ya, 6 itu beda sekali. Jadi Sinta 3, kalau boleh saya sebut Sinta 2 dan 1 lah gitu ya. Sinta 2 itu saja sudah luar biasa. Jadi misalnya katakanlah dalam kaitannya dengan panduan, pedoman penulisan skripsi, tesis, disertasi, tesis, karya ilmiahnya S2 itu disetarakan dengan Sinta 2. Tahu maksud saya ya. Workshop ini kan tidak program magister ya. Workshop ini kan hanya 1 semester gitu ya. Artinya belum tentu. Tapi kemudian kalau itu nanti misalnya bisa dimuat di Sinta 2, itu sudah sangat luar biasa. Sekali lagi, dari segi mutu penulisan tesis oleh program studi magister, mahasiswa magister, itu setara dengan Sinta 2. Jadi kalau misalnya naskah-naskah, misalnya ini dalam artian saya yakin lah gitu, dengan cara-cara yang nanti tentu tidak selalu mulus ya, akhirnya bisa dimuat di Sinta 2 itu sudah sangat disyukuri. Apalagi kalau kemudian tadi mendengar cerita-cerita pada awalnya, tidak yakin dan itu nanti seperti apa gitu. Tapi dengan perkembangan yang sekarang ini, saya yakin itu diusahakan dengan
dengan apa ya, berbagai komunikasi dengan pengelola jurnal, itu bisa Sinta 2. Nah, kalau kemudian itu masuk wilayah jurnal yang diterbitkan di luar Indonesia, ya kemudian disebut dengan jurnal internasional. Salah satu definisi jurnal internasional itu, pertama tentu secara nyata dilihat bahasanya bahasa PBB. Tapi yang paling nyolok adalah bahwa penulis-penulisnya dari berbagai negara. Ini saya belum ngomong tentang kualitas yang kemudian nanti buktinya terindeks di Scopus atau di pengindeks yang lain yang bereputasi. Tapi begitu bahasanya bahasa PBB, penulisnya dari berbagai negara, dan bukan abal-abal, itu adalah jurnal internasional. Yang kalau kemudian disejajarkan, sebetulnya itu dari segi mutu sejajar dengan Sinta 1, Sinta 2. Sinta 1, Sinta 2. Tapi bedanya, Sinta 1, Sinta 2 itu bisa saja hanya nasional. Penulisnya dari berbagai lembaga di Indonesia. Tapi kalau yang jurnal internasional, 2 tadi, berbahasa PBB, bahasa Inggris misalnya gitu, dan penulisnya itu dari berbagai negara. Tapi tidak harus kemudian terindeks Scopus, dalam artian itu juga sudah akan dianggap sebagai jurnal internasional. Jadi artinya kalau tadi saya sebut bahwa saya yakin dengan upaya yang mungkin masih perlu kerja keras setelah disubmit, nanti kemudian under review, akhirnya dimuat di jurnal nasional terakreditasi Sinta 2, itu sudah sangat disyukuri. Kalau masuk wilayah ini bukan masalah kualitas, masalah wilayahnya aja. Kalau wilayah internasional, itu tadi saya kira dari mutu yang setara dengan Sinta 2 dan Sinta 1, itu saya kira juga tidak akan sulit gitu. Apalagi kalau kemudian bisa mencari cara dengan kesabaran yang tinggi dalam kaitannya merevisi dari waktu ke waktu, terindeks di Scopus, katakanlah Q3, Q4, tapi bukan abal-abal. Yang bukan abal-abal. Hanya masalahnya setelah disubmit itu bisa aja makan waktu lama. Bisa aja ekstrimnya itu masih 1 tahun lagi. Jadi akhir tahun 2023 baru ketahuan akhirnya termuat di mana. Tetapi target submitnya itu ya Desember. Kalau terpaksanya ya Januari. Nah, nanti tahun 2023 setelah disubmit dan kemudian ada komunikasi dengan para pengelola jurnal, ya, lupakan aja sambil menunggu komunikasi tadi, perkembangan. Pada waktu melupakan itu, kita laksanakan lagi workshop untuk tahun 2023. Dan saya sudah mengatakan pada Pak Nati, pada semua orang, yang teman-teman semuanya ini kan direkam menjadi film dokumenter ya. Saya yakin tadi pengakuan tim 1, 2, 3, 4 itu bahkan sama sekali mungkin tidak akan terbayangkan oleh dosen-dosen di prodi yang lain. Bahwa workshop yang kami maksud itu seperti ini. Tapi masalahnya adalah di program studi yang lain di UMKT, tidak mungkin saya melibatkan diri seperti sekarang ini. Ya, jadi saya kan pernah mengatakan pada Mbak Nati atau teman-teman juga bahwa sekarang ini saya seolah-olah ngajar gitu. Jadi tolong dimaklumi ya. Sekarang ini saya seolah-olah seperti ngajar pada waktu saya masih aktif di Universitas Negeri Malang dengan para mahasiswa S3. Walaupun Pak Galih sudah doktor ya, tetapi bisa aja itu tetap mendapatkan sesuatu dari saya seperti pada waktu kalau misalnya mahasiswa saya S3 mengambil mata kuliah saya. Jadi keterlibatan saya seperti ini tidak akan mungkin terjadi di prodi lain. Ya, walaupun tentu bisa juga mungkin kalau itu didesain ya, tapi tidak mungkin lah karena kebetulan memang FKIP dan kendali saya sebagai dekan ya. Tidak perlu lagi misalnya minta persetujuan dekan, keterlibatan Pak Lisauka, nggak ada lagi kan gitu. Kalau di program studi lain kan begitu. Kalau di prodi
POR dan PBI kan nggak perlu lagi ada begitu tuh. Jadi oleh karena itu kalau boleh mengatakan itu sebetulnya itu justru apa, kalau saya mengatakan ini kepuasan saya. Jadi artinya bukan karena kemudian harus banyak, ya tentu terima kasih sama-sama saya mengatakan gitu, tapi ini salah satu yang membuat saya merasa puas berada di FKIP, kan teman-teman menyambut dengan baik, dan insya Allah dari tadi saya tanyakan Mbak tadi berapa orang yang aktif sebagai dosen tetap itu, kalau toh ada yang tidak mengikuti hanya karena mereka juga sudah punya keasikan sendiri dalam menulis disertasi atau studi. Tapi semua nama dosen yang sekarang aktif dan tidak sedang menulis disertasi itu nanti namanya akan ada tuh dalam, bukan hanya namanya tetapi keterlibatannya cukup bisa dihargai untuk dicantumkan namanya, kan Mbak Nati? Ya, Prof. Tidak ada yang terlewat ya? Tidak ada yang terlewat ya? Yang kemarin tidak ikut ini Pak Halim, Prof, karena memang memfokuskan ini, Prof, di Ya, betul. Tapi yang lain-lain, masuk, Prof. Ya, Ada, Prof. sekali-sekali tidak hadir itu tidak ada masalah, tapi pada waktu kerja kelompok itu harus ikut dilibatkan. Nah, itu maksud saya adalah bahwa nanti termasuk bagian dari film dokumenter itu bahwa semua dosen bisa menghasilkan publikasi dalam kaitannya dengan sebagai hasil dari keikutsertaannya dalam workshop. Ini argumentasi yang sangat penting di samping untuk sosialisasi, tapi juga misalnya katakanlah kalau nanti suatu saat diperlukan adanya dana segala macam, ingat dana segala macam, sekarang ini kan kita belum pernah kita nyinggung masalah dana. Ini bisa saja kemudian menjadi bagian dari pengusulan dana untuk mendapatkan hibah penelitian. Ya, saya tidak ingin itu menjadi bagian dari yang dituntut ya, tapi pada dasarnya itu pembuktian itu sudah mengarah ke situ. Apa yang saya katakan sekarang ini juga saya niatkan untuk menyemangati teman-teman. Jangan sampai pernah berpikir berhenti terlibat dalam kegiatan menyelesaikan ini. Jangan sampai pernah ada pikiran dari teman-teman, tolong Mbak Narti menyampaikan berkali-kali kepada teman-teman, jangan pernah ada yang terpikir untuk berhenti dari kegiatan dalam titik sekarang ini. Kalau titik sebelumnya saya masih bisa maklumi karena ada juga yang masih mencari-cari, masih belum yakin. Tapi pada titik seperti ini saya kira luar biasa. Jangan sampai pernah ada yang berhenti melakukan kegiatan, keterlibatan langsung masing-masing individu dalam kerja kelompok, karena itu akan membanggakan. Akan lebih membanggakan lagi kalau nanti kemudian artikel naskah publikasinya itu terbit di jurnal, namanya ada di situ, dalam hati itu, waduh saya punya andil di situ. Bukan karena hanya nunut saja. Ini kalau hanya nunut saja itu nanti misalnya katakanlah pertanyaan, loh ini kok tentang cheating, jadi nanti ya ada satu hal lagi, mohon maaf mengatakan. Jadi misalnya 4 kelompok ini nanti pada workshop berikutnya, pada waktu mengajukan usulan untuk mendapat dana, hal-hal yang pokoknya dalam kegiatan penelitian sebelumnya, itu bisa diteruskan. Jadi misalnya kelompoknya Mbak Nati itu ya kelompok kepakaran tentang cheating, ya, tentang cheating di online, kepakaran tentang kebugaran jasmani, kepakaran tentang masa tubuh, kebakaran tentang online penggunaan gadget misalnya, itu bisa diteruskan itu. Pasti penelitiannya sendiri pun juga masih ada celah-celah yang bisa diteruskan. Nah ini untuk katakanlah workshop tahun 2023 bisa melanjutkan yang kira-kira nanti sambil menunggu terbitnya itu yang masih bisa diteruskan apa. Nah, begitu silakan, masih ada waktu 5 menit, 10 menit, walaupun sebenarnya masih ada waktu 20 menit, tapi kalau bisa diakhiri lebih awal lebih baik. Tolong ada yang
ingin menyampaikan, sampaikan. Jangan ada yang ditunda-tunda. Silakan. Adakah Mbak Noti yang Ya, ingin menyampaikan teman-teman, ada yang ingin disampaikan? secara umum maupun spesifik untuk kelompoknya? Ya. Ya, teman-teman ini Prof mungkin sudah punya jadwal masing-masing untuk membahas Karlis yang tiap minggunya begitu Prof, punya waktu tetap. Oke. Ya, seperti kami juga punya hari-hari yang kami, pokoknya hari itu memang diluangkan untuk itu sebisa mungkin, gitu Prof. Teman-teman lainnya mungkin ada yang ingin disampaikan. Oke, gini, jadi yang penting, walaupun mungkin katakanlah masukan dari saya tidak begitu eksplisit, tetap selalu ada yang bisa dikerjakan untuk menunjukkan adanya perkembangan dengan target. Pada waktu kita luring itu sudah menjadi draft, minimal untuk yang pendidikan olahraga itu sudah menjadi draft versi bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya, draft. Dan untuk ke sana perlu ada penjadwalan gitu. Itulah, tanpa saya memberi masukan secara konkret, saya kira itu tetap saja masih ada sesuatu yang bisa disampaikan sebagai laporan perkembangan pada pertemuan yang akan datang. Jadi tolong luangkan waktu untuk kemudian bertemu lagi pada hari Kamis yang akan datang atau hari yang lain, tapi tetap minggu depan harus ada. Baik, kalau gitu silakan Mbak Nati menutup kegiatan workshop ini seperti biasanya. Ya, baik. Terima kasih Prof atas semua arahan dan masukan yang sangat berarti bagi kami masing-masing tim untuk memperbaiki maupun menambahkan hal-hal yang masih kurang dalam penulisan kami. Untuk agenda berikutnya seperti biasa nanti melaporkan kemajuan penulisan, juga melaporkan draft artikel sesuai dengan kemajuannya hari ini. Akhir kata, terima kasih, kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Masih saya mohon pamit ya.